Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel saya. Oke, sebelumnya saya sudah membicarakan mengenai sistematika dalam sebuah makalah yang lazim dipakai di perguruan tinggi. Namun demikian, makalah itu bisa juga digunakan untuk di SMA ya teman-teman. Sama aja sih sebetulnya, secara umum sistematikanya seperti itu. Oke, untuk menambah pemahaman Anda cara membuat makalah yang baik dan benar, maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial atau memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat latar belakang makalah ya. Biasanya teman-teman mahasiswa ya membuat latar belakang itu kan paling cuma 1-2 halaman begitu ya. Tapi ternyata disitulah ide dan pola pikir akan dibentuk. Apabila teman-teman sukses membuat latar belakang yang bagus, maka kemungkinan pembahasannya akan selesai. Maka menurut hitung-hitungan saya, teman-teman, kalau teman-teman sudah menyelesaikan latar belakang dengan baik, ya, maka 30% makalah teman-teman itu sebetulnya sudah selesai. Karena latar belakang itulah yang menentukan pola pikir ke depannya, pembahasannya seperti apa. Oleh karena itu, maka latar belakang ini akan saya buat segmen khusus untuk membahas bagaimana cara membuat latar belakang makalah. Mau dicatat teman-teman ya, ini latar belakang makalah. Untuk jurnal, skripsi agak sedikit berbeda. Oke, teman-teman sekalian, sebelum dilanjutkan silahkan like dulu video ini agar lebih direkomendasikan oleh YouTube. Oke, teman-teman sekalian, kita akan contohkan bagaimana cara membuat makalah. Tapi karena ini video YouTube, jadi kita tidak detail amat, kita hanya sebagian saja. Oke. Kalau makalah biasanya berbeda dengan skripsi, teman-teman. Kalau makalah biasanya judulnya udah dikasih sama dosen ya. Judulnya harus ini gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus membuat pembahasan. Nah, lalu bagaimana membuat latar belakang yang bagus, Pak? Karena apa masalahnya, Pak? Kalau skripsi kan ada masalah katanya begitu ya. Kalau makalah apa masalahnya, Pak? Ya, oke. Misalnya, ini misalnya. Teman-teman mau membuat atau diberi tugas dengan judul makalah misalnya adalah tentang perkembangan peserta didik. Misalnya begitu ya. Ini contoh. Misalnya teman-teman diberi judul yang sangat umum adalah perkembangan peserta didik. Terus teman-teman bingung. Terus masalahnya apa, Pak? Saya harus nyeritain apa? Biasanya begitu ya. Oke. Maka akan saya kupas tuntas bagaimana cara Anda membuat latar belakang yang bagus. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti rekomendasi saya, insya Allah dosen akan memberikan penilaian bagus terhadap makalah Anda. Oke, jadi apa latar belakang? Oke, teman-teman bisa perhatikan di layar teman-teman. Oke, karena saya laptopnya sedang error, saya baca saja di sini. Oke, bagian pertama, teman-teman, bagian pertama, di situ saya tulis adalah teori atau regulasi atau kebenaran yang sifatnya umum. Oke, kalau teman-teman pusing, begini aja lah, sederhanakan. Ketika teman-teman mau membuat makalah dengan judul perkembangan peserta didik, maka di bagian awal teman-teman ceritakan kenapa kita harus ngomongin peserta didik. Misalnya teman-teman sebagai mahasiswa di prodi keguruan misalnya. Kenapa kita harus ngomongin perkembangan peserta didik? Maka teman-teman bisa diceritakan di situ adalah pentingnya memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik perlu dipahami oleh semua guru. Begini. Hal ini sejalan dengan pendapatnya ini. Bisa begitu, teman-teman. Yang kedua, apa kira-kira manfaat kita memahami perkembangan peserta didik? Ada banyak manfaat yang diperoleh sebagai calon mahasiswa dalam memahami perkembangan peserta didik. Misalnya manfaat yang disampaikan oleh, tulis di situ referensinya, pendapat siapa yang mau kita rujuk. Menurut Anu, manfaat mengetahui perkembangan peserta didik adalah begini. Di parafrase, cantumkan citasinya atau kutipan rujukannya. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa kita perlu membahas perkembangan peserta didik. Contohnya misalnya, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam adalah diproyeksikan menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru. Yang itu adalah pekerjaannya pasti terlibat dalam atau dengan peserta didik. Maka sangat perlu seorang calon guru memahami perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usianya. Mengacu pada pendapatnya Anu, nah kutip aja pendapatnya teman-teman. Itu di bagian awal. Mau lebih detail lagi, tambah lagi teman-teman sekalian adalah apa kira-kira dampak buruk kalau tidak memahami peserta didik. Nah,
Saking pentingnya memahami tentang perkembangan peserta didik, apabila seorang guru, seorang calon guru tidak memahami perkembangan peserta didik, maka nanti akan begini, akan begini, akan begini, begini. Hal ini terdapat dalam hasil penelitiannya si Anu. Wah, itu lebih bagus lagi kalau seperti itu. Jadi, analisis kita kemudian didukung oleh teori, atau teori kemudian kita tafsirkan menjadi kata-kata kita dengan tidak membuang kutipan atau sumber aslinya. Jadi kesimpulan pertama, bagian-bagian awal dalam latar belakang makalah teman-teman adalah apa pentingnya, kenapa kita membahas itu, apa jadinya kalau seorang mahasiswa tidak paham itu. Demikian juga teman-teman yang prodinya bukan ke pendidikan, sama aja teman-teman. Mengapa kita harus memahami manajemen, apa dampaknya manajemen dalam sebuah perusahaan, bagaimana kalau sebuah perusahaan tidak di manajemen. Sama aja teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu di bagian-bagian pokok, di bagian awal, di bagian awal kira-kira yang diceritakannya itu. Oke, berikutnya teman-teman. Di sini saya tulis adalah di situ asumsi hasil jurnal atau studi pendahuluan atau wawancara. Tapi karena kita makalah jarang ya wawancara. Tapi kalaupun teman-teman mau wawancara, sah-sah saja, itu lebih bagus lagi. Walaupun wawancaranya cukup via telepon begitu. Oke. Apa yang disampaikan setelah tadi menceritakan yang tadi di sini adalah sampaikan teman-teman fakta-fakta dan asumsi-asumsi. Apa di sini? Contohnya misalnya masih banyak guru yang tidak memahami perkembangan peserta didik. Misalnya guru salah mengevaluasi, guru memperlakukan peserta didik dengan cara yang sama, padahal peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu ceritakan teman-teman, begitu ya. Asumsinya itu. Kemudian calon guru harus memahami perkembangan peserta didik. Oh jelas, sebagai calon guru kita harus memahami perkembangan peserta didik. Kalau tidak memahami akan begini, akan begini, akan begini. Kalau teman-teman judulnya misalnya tentang manajemen, ya sama aja teman-teman. Bagaimana kalau seorang CEO perusahaan tidak memahami apa itu manajemen, apa itu perencanaan, apa itu monitoring, ya ceritakan di situ. Kemudian sajikan juga kalau bisa teman-teman contoh kasus misalnya. Contoh kasus adalah yang berhubungan dengan bagaimana kalau guru tidak memahami perkembangan peserta didik. Nanti akan ada mungkin rasisme, nanti juga akan ada bulian, nanti juga mungkin pelaksanaan evaluasi pembelajaran tidak efektif karena tidak memahami perkembangan peserta didik. Ya, teman-teman, memang ini judulnya perkembangan peserta didik. Tapi menurut saya teman-teman sama kalau judulnya berbeda. Tinggal ikuti saja alur atau pola yang ini. Sajikan contoh kasus-kasus yang bermasalah. Dari mana bisa dapat? Bisa wawancara, bisa juga dengan jurnal-jurnal. Dari mana nyari jurnalnya, Pak? Buka Google Scholar.com. Di situ buka aja teman-teman. Banyak jurnal yang mudah kita akses ya, tidak berbayar. Nah, tadi kan idealnya apa ya? Pentingnya memahami perkembangan peserta didik, kemudian apa akibatnya kalau tidak memahami perkembangan peserta didik, kemudian manfaat memahami perkembangan peserta didik. Tetapi ya asumsinya adalah banyak guru juga yang kurang paham begitu tentang perkembangan peserta didik. Banyak kasus-kasus yang karena diakibatkan calon guru tidak memahami perkembangan peserta didik dan lain sebagainya. Atau karena beraneka ragam peserta didik karakternya, maka guru harus memahami karakter-karakter peserta didik dari berbagai usianya. Itu kan kesimpulan di 2 paragraf awal misalnya. Nah, setelah itu maka yang berikutnya adalah rumusan masalah yang sudah saya sampaikan di bagian sistematika. Nah, rumusan masalah ini misalnya teman-teman sudah dapat nih 2 halaman ya yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah membuat rumusan masalah. Oke, cerita awal sudah sampai di situ, latar belakangnya, kemudian kita buatkan B rumusan masalah. Bagaimana redaksinya? Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah makalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Misalnya begitu. Contohnya adalah di sini saya contoh sembarangan aja teman-teman ya, misalnya bagaimana perkembangan teori perkembangan peserta didik. Maksudnya adalah teori-teori yang berkembang saat ini, apa sih, teori siapa sih yang dipakai untuk memahami tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, mengapa calon guru perlu memahami perkembangan peserta didik. Karena tergantung latar belakang yang tadi kita jelaskan teman-teman. Jadi ini hanya contoh. Pertanyaan ini tergantung pada pembahasan yang kita fokuskan sebelumnya. Nah, kenapa perlu ada rumusan? Karena teman-teman masalah itu kan luas ya. Judul apapun Anda makalahnya, pasti masalahnya luas. Maka perlu kita membatasi dalam masalah
rumusan masalah ini. Siapa yang membatasi? Kita, bukan dosen. Dosen tidak akan memberikan batasan-batasan sedetil ini, maka kita membuat batasan-batasan dalam bentuk rumusan. Jadi nanti kalau ditanya yang lain-lain, misalnya apa hubungan perkembangan peserta didik dengan evaluasi belajar? Nah, kita bisa mengelak ya, tanda kutip mengelak, karena kami tidak membahas itu. Yang kami bahas hanya ini. Begitu nanti cara menjawabnya. Kenapa? Apakah itu legal? Pak, itu legal. Karena kita nggak mungkin membahas semua bagian-bagian perkembangan peserta didik. Bahkan itu perkembangan peserta didik bisa dalam satu buku kan. Nggak mungkin kita bahas semuanya. Jadi yang kita bahas hanya 3 saja. Setelah itu kemudian teman-teman rumuskan juga bentuk atau dalam tujuan pembahasan. Merujuk pada rumusan masalah penelitian di atas, merujuk pada rumusan makalah yang disampaikan di atas, maka tujuan pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut. Tinggal copy paste pertanyaan yang ada pada rumusan masalah makalah yang di atas. Ingat, kalau rumusannya ada 3 pertanyaan, maka tujuannya juga ada 3 pertanyaan. Begitu kira-kira teman-teman secara sederhana. Jadi kesimpulannya di bagian awal itu adalah kita sedikit kepo apa manfaat pembahasan kita, kenapa kita harus membahas itu, apa jadinya kalau kita sebagai mahasiswa tidak paham tentang itu. Kira-kira begitu. Di bagian 2 adalah sajikan fenomena-fenomena yang terjadi, asumsi-asumsi yang terjadi, pendapat-pendapat atau gagasan yang mungkin muncul kalau kita tidak memahami itu. Dampaknya kira-kira seperti apa? Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyusun makalah dengan judul Makalah Perkembangan Peserta Didik. Kan begitu. Jadi kelihatan gitu, kenapa kita membahas tentang perkembangan peserta didik. Itu dulu mungkin teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman tentu mencermati video yang saya sampaikan karena video ini dibuat dengan sangat singkat supaya teman-teman bisa paham pokok-pokoknya. Adapun cara mengembangkannya teman-teman bisa baca literatur atau menonton video yang lain yang mungkin teman-teman lebih memahami. Terima kasih teman-teman, jangan lupa share video ini kepada teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.